Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Renegade Immortal. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silakan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Wang Lin tahu fakta tentang kristal bintang yang bisa mengancam seluruh nyawa makhluk hidup di planet Vermilion, di sini tuh Wang Lin harus mengatur beberapa hal terlebih dahulu. Karena si Tunan sendiri sedang berusaha bangkit dengan tubuh fisik bocah iblis tersebut. Ditambah lagi karena darah dewa kuno tinggal dikit, Wang Lin harus mencari alternatif lain. Wang Lin yang baru ingat jika ada sosok iblis raksasa dengan sedikit darah dewa kuno di bagian bawah sekte Eden Corps, dia pun segera bergegas OTW ke tempat tersebut. Namun sebelum ke sana, Wang Lin mampir dulu ke suatu tempat karena Zhou Wutai udah menunggu Wang Lin cukup lama semenjak dia terhisap masuk ke alam bintang leluhur klan iblis raksasa. Wang Lin yang tak menaruh curiga sama sekali kepada Zhou Wutai karena dia berada di pihak yang sama dengan kakek Yun. Di sini Zhou Wutai berterima kasih nih kepada Wang Lin karena dia telah menghabisi Li Yuanfeng selaku pemimpin negara salju, yang mana negara 4 faksi dulu tuh direbut oleh negara salju. Dengan ini dendam mereka pun udah dibalaskan oleh Wang Lin. Zhou Wutai yang saat itu menghormati Wang Lin sebagai sosok pahlawan bagi para kultivator 4 faksi yang udah tewas di masa lampau. Di momen ini Wang Lin meminta Zhou Wutai untuk bicara to the point aja nih guys, karena dia sepertinya mau bilang suatu hal penting. Setelah itu Zhou Wutai pun menceritakan secara perlahan-lahan maksud dan tujuan kakek Yun. Zhou Wutai yang ngasih tahu Wang Lin jika beberapa hari lalu Zhu Chueze tuh nyerang pohon reinkarnasi klan peninggalan Immortal di bagian timur benua Vermilion. Bahkan leluhur ketiga klan peninggalan Immortal yang merupakan master kutukan 9 daun sekalipun tak begitu berkutik di hadapan Zhu Chueze. Katanya Zhu Chueze mending leluhur klan peninggalan Immortal itu nyerah aja. Beberapa saat kemudian Zhu Chueze yang dapat serangan kejutan dari arah atas sampai muntah darah. Ternyata yang datang kala itu tuh adalah kakek Yun nih guys. Namun anehnya kakek Yun adalah tetua kedua klan peninggalan Immortal. Tapi dia tak memiliki simbol daun di dahinya, padahal penjelasannya tuh kakek Yun adalah master kutukan 10 daun. Zhu Chueze yang gak habis pikir kalau kakek Yun beneran datang karena dia udah lama banget mengasingkan diri entah kemana. Saat itu kakek Yun paham betul nih guys kalau Zhu Chueze sekarang bisa dia habisi. Namun untuk saat ini kakek Yun tak akan menghabisi Zhu Chueze karena tujuannya saat itu mau bernegosiasi membagi wilayah planet Vermilion jadi 2 kepemimpinan. Kakek Yun yang nyuruh Zhu Chueze dan anak buahnya pergi dari sana kalau mereka masih peduli dengan negara Vermilion.
Dengan catatan kakek Yun akan menghampiri Zhu Chueze 3 bulan lagi untuk mendengarkan keputusan Zhu Chueze mau damai atau lanjut perang. Setelah itu kakek Yun pun nyuruh leluhur ketiga klan peninggalan immortal di sana untuk segera memulihkan diri. Beberapa saat kemudian, jiwa leluhur pertama klan peninggalan immortal yang menemui kakek Yun, dia begitu bertanya-tanya nih, kenapa kakek Yun gak langsung menghabisi Zhu Chueze aja barusan. Kata kakek Yun, Zhu Chueze kalau dihabisi sekarang malah gawat, karena dia bisa menghabisi semua makhluk hidup dengan kristal bintang. Makanya kakek Yun harus main cerdik. 你本可置他于死地，才破开封印，将你送可还记得？ Kakek Yun yang saat itu menegaskan kepada leluhur pertama klan peninggalan immortal jika dirinya tuh udah mengirim 4 orang pilihan yang nantinya bisa digunakan kakek Yun untuk melemahkan Zhu Chueze. Jika salah satu dari 4 orang tersebut berhasil, maka kakek Yun tinggal menyingkirkan Zhu Chueze tanpa ada resiko apapun. 得为他陪葬，到时连同我献一族酒业，永保我族昌盛。本来不论他选择谁继承大。 Kakek Yun yang meminta leluhur pertama klan peninggalan immortal untuk jangan khawatir karena semua udah terencana. Tentu aja kakek Yun akan melakukan cara paling aman untuk menyingkirkan Zhu Chueze tanpa melukai orang-orang dari klan peninggalan immortal. Mengingat Zhu Chueze jadi Vermilion aja tega menghabisi gurunya sendiri, di mana orang sejahat dan selicik dia pasti punya banyak celah. Kakek Yun yang menyerang satu persatu sekte besar di berbagai macam negara kultivasi tingkat 5, di sini kakek Yun pun menghabisi semua kultivator Rana Ascendant tanpa terkecuali untuk memojokkan Zhu Chueze selama 3 bulan ke depan. Tentu saja menyisakan Zhu Chueze seorang dirilah yang berada di ranah tersebut supaya dia putus asa. Setelah Wang Lin mendengar semua cerita Zhou Wutai selama beberapa bulan terakhir ini, Wang Lin pun dibuat penasaran dengan 4 orang pilihan yang dimaksud kakek Yun. Kata Zhou Wutai, dia hanya tahu 3 orang aja, yakni dirinya yang akan melawan Liu Mei, Jixin melawan Qian Feng, dan yang terakhir adalah Wang Lin yang mungkin paling kuat di antara ketiganya. 如云雀朱雀子，一早，此心曾是前锋炉鼎4人中，我只。 Wang Lin yang saat itu tak berniat sama sekali untuk ikut serta dalam misinya kakek Yun, dia pun meminta Zhou Wutai untuk mengatakannya kepada kakek Yun kalau dirinya tuh tak mau ikut campur masalahnya dengan Zhu Chueze. Setelah itu Zhou Wutai pun memberikan slip giok yang berisikan catatan hukum konsepsi Liu Mei sebelum dirinya pergi dari sana. 我不会去见他，告诉云雀子。也罢。 Wang Lin yang berterima kasih kepada Zhou Wutai karena memberikan info tentang Liu Mei. Di sini Wang Lin pun memutuskan untuk OTW ke tempat sekte Hidden Corps karena di sana ada sedikit darah dewa kuno, yang mana ketua sekte Hidden Corps saat itu ternyata dijadikan wadah oleh roh primordial kultivator dari planet Heavenly Fortune bernama Cao Yido. Cao Yido yang saat itu peka banget dengan kesadaran spiritual Wang Lin yang mengintai sekte Hidden Corps diam-diam. Di sini Cao Yido pun memohon ampun kepada Wang Lin supaya tubuh jiwanya tak dihabisi Wang Lin. Dari sini Wang Lin pun dapat cukup banyak info tentang planet Heavenly Fortune. Karena Cao Yido berasal dari planet tersebut alias dia tak bisa pulang. 晚辈从小就生活在天运星，只能向石阴宗购买肉身。晚辈曹一斗，师承天运。你是哪个门派之人？前辈饶命！在下。
Wang Lin yang menawarkan kerjasama apakah Chow Yidou mau jadi pelayannya selama 100 tahun dengan imbalan tubuh fisik supaya Chow Yidou bisa pulang nantinya. Tentu aja Chow Yidou pun menerima tawaran tersebut dan Wang Lin pun memasukkan Chow Yidou ke dalam panci 1 miliar jiwa. Setelah itu Wang Lin pun pergi ke bawah tanah untuk memeriksa tubuh iblis raksasa bernama Lei Ji. 送你一句应变，我要你做我100年奴仆。前辈要去，我可以帮你引路。此人血脉极为旺盛，果然是这里。 Wang Lin yang saat itu mau ngambil sampel darah Lei Ji untuk diambil garis darah klan dewa kunonya. Di sini Lei Ji pun meminta tolong kepada Wang Lin supaya mau membebaskannya di sana. Namun Wang Lin tak menghiraukannya. Mengingat kalau asal bantu tanpa tahu niat aslinya apa, nanti malah jadi petaka bagi Wang Lin. 风动，这巨魔躯体。 Lei Ji yang saat itu berusaha meyakinkan Wang Lin kalau menyelamatkannya akan membuat Wang Lin disegani orang-orang planet Vermilion. Bahkan tubuh klan iblis raksasa itu sendiri terbilang sangat kuat banget untuk melintasi berbagai macam planet. Dalam hati Wang Lin, kalau Lei Ji bebas, bisa jadi dia akan membalas perbuatan Wang Lin yang udah bikin klan iblis raksasa terpuruk. 我愿成为你的坐骑，小友，你若能救我出去若净化，我便封你，就如星罗盘盘。 Wang Lin yang punya firasat buruk jika dirinya terus mengambil darah Lei Ji, mengingat dari tadi tuh dia seolah-olah mengulur waktu. Padahal kekuatan Lei Ji makin melemah saat darahnya diambil. Namun anehnya akar pohon yang melilit tubuhnya pun ikut melemah pula. Kesimpulannya, jika Wang Lin terus mengambil darah Lei Ji, kemungkinan besar dia akan bebas sendirinya. 此人先是抛出言辞。 Lei Ji yang mengungkapkan identitasnya di hadapan Wang Lin jika dirinya adalah leluhur pendiri klan iblis raksasa. Dia berjanji jika Wang Lin menyelamatkannya, maka Wang Lin akan jadi tuan para kultivator dari klan iblis raksasa. Mendengar hal itu, Wang Lin pun menghentikan pengambilan darahnya Lei Ji karena bisa gawat banget kalau Lei Ji tahu jika klannya dirusak oleh Wang Lin beberapa tahun lalu. 你若就也因此被神野树咒师追杀，当年我与咸鱼族一战，我可以让主角行上所有。 Wang Lin yang memutuskan untuk pergi dari sana sebelum Lei Ji memanfaatkan Wang Lin untuk mengambil darahnya. Di sini akhirnya Lei Ji berteriak sangat keras nih. Padahal tinggal 15 menit lagi Wang Lin ambil darahnya, maka Lei Ji bisa bebas. Kemudian Wang Lin yang mau keluar dari sana, dia malah dihampiri musuh kuat tak terduga yang ranahnya setara Ascendant. 这我继续猜下去，定会出。此人劝我救他是假。 Wang Lin yang saat itu melihat tempat sekitar berubah jadi padang bunga, dia pun melihat leluhur ketiga klan peninggalan immortal. Saat itu sih admin juga belum tahu juga nih guys, apakah Wang Lin tahu identitas wanita tersebut atau tidak. Intinya sih leluhur ketiga klan peninggalan immortal itu mau ngajak Wang Lin bermesraan untuk jadi santapan lezat katanya. 竟能闻得如此干净这可是大补针。 Waduh, Wang Lin mau diapain tuh nantinya? Kira-kira apakah Wang Lin bisa lolos dari leluhur ketiga klan peninggalan immortal itu? Yah, mari kita tunggu saja ya, karena episode selanjutnya tuh rilis minggu depan. Baiklah, akhir kata terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.